Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Tahiyatul Islam, tahiyatul mubarakah, tahiyatul ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur di pertemuan hari ini kita akan masuk pada pembahasan fikih, ya. Pelajaran fikih kitab Minhajul Muslim. Ini Ustadz ambilkan ringkasannya, karangan Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, ya. Masih di bab ibadah. Kita akan membahas di pertemuan pertama ini di semester kedua tentang mengusap sepatu dan perban, ya, atau khuf kalau bahasa fikihnya khuf, ya. Kita ada waktu 80 menit akan kita bahas insyaallah secara ringkas. Nah, adapun penggunaan ini kapan kita mengusap sepatu atau pembalut luka, ya, ketika dalam keadaan darurat kita akan melaksanakan sholat, ya, maka tak perlu melepasnya ketika akan sholat, dengan catatan dan ketentuan yang akan kita bahas nanti. Di pasal ke-6 mengusap sepatu dan perban, ya, atau kain pembalut luka, materi pertama adalah ketentuan syariat mengenai bolehnya mengusap sepatu dan perban. Secara dalil ada di Quran surah Al-Maidah ayat ke-6, ya. Quran Al-Maidah ayat ke-6 dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang di antara kamu berwudu sementara ia dalam keadaan memakai sepatu, maka usaplah keduanya serta tunaikanlah sholat, dan ia tak perlu mencopot keduanya jika berkenan, kecuali jika ia dalam keadaan junub, ya. Kalau dalam keadaan junub maka wajib mandi. Dan di sabda yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan padahal cukup baginya bertayamum dan membalut lukanya dengan perban, lalu mengusapnya serta membasuh anggota tubuhnya yang lain. Hadis riwayat Abu Dawud, ya. Dalam hadis lain Darul Qutni, ya, tadi hadis itu saya bacakan Arabnya, idza tawaddaa ahadukum fala bisa khuffaihi falyamsah alaihima wal yusalli wa illa yakhla'uhuma insya'a illa min janabah. Jika salah seorang dari kalian berwudu kemudian mengenakan kedua sepatunya, hendaklah ia mengusap bagian atas keduanya dan hendaklah ia sholat. Jika tidak begitu, hendaklah ia melepas kedua sepatunya jika ia mau, kecuali jika ia dalam keadaan junub. Oke. Itu diantara dalil diperbolehkannya dalam keadaan darurat. Nah, materi kedua adalah syarat sah. Kapan boleh mengusap sepatu atau perban? Ketika sepatu yang dipakai dalam keadaan bersih atau suci, ya. Kedua sepatu itu menutupi bagian kaki yang wajib dibasuh. Ketiga, keduanya tebal sehingga kulit tak terlihat dari balik keduanya. Keempat, masa mengusap keduanya tidak boleh lebih dari sehari. Ini jika seorang mukim, ya, dalam keadaan dingin, cuaca tak memungkinkan dia untuk berwudu sementara dia pakai sepatu, ya, maka setiap hari harus membasuh, ya. Jadi waktunya hanya sehari semalam saja. Nah, adapun orang yang musafir atau perjalanan itu boleh 3 hari. 3 hari, ya, hanya boleh 3 hari. Lepas itu wudu seperti biasa. Nah, kemudian tidak boleh mencopot keduanya setelah mengusapnya. Dibawa ketika sholat. Kemudian dalam mengusap perban, kalau tadi tentang sepatu, nih khusus kalau perban, jika orang sakit luka yang kemudian dibalut dengan perban, yaitu tidak ada waktu berapa lama sampai dia sembuh, ya. Nanti ketika akan sholat tak perlu berwudu dibasahi, cukup dengan dibasuh saja. Dibasuh itu, ya, tangan dibasahi dengan air kemudian diusapkan, ya, nanti di tata caranya akan kita jelaskan. Kemudian ini catatan, ya, diperbolehkan mengusap sorban karena darurat, ya. Apa daruratnya? Ya, dingin atau sedang musafir. Boleh mengusap sorban kepala. Kemudian dalam mengusap sepatu, perban, penutup kepala, ya, seperti sorban dan sejenisnya, itu tidak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita, sama saja.
Nah, materi berikutnya adalah tata cara mengusap ya, mengusap. Bagaimana cara mengusapnya? Tangan kanan itu untuk bagian atas, sementara tangan kiri untuk bagian bawah. Jadi mengusapnya itu hanya sekali ya, bukan 3 kali berturut-turut, bukan. Hanya sekali, tangan dibasahi terlebih dahulu ya. Yang kanan di atas dari ujung jari kaki, sementara yang tangan kiri di bawah dari tumit. Jadi berlawanan arah. Kanan dari ujung jari kaki naik ke betis, sementara yang kiri dari tumit ke ujung jari. Udah segitu. Ya, begitu cara mengusapnya. Nah, ini ada sedikit materi ya, evaluasi materi untuk antum, antuna semuanya. Untuk diisi ya, pertanyaannya bukan pertanyaan sebetulnya, pernyataan. Ya, kalian hanya cukup menjawab betul atau salah. Nanti jawabannya kirim ke Ustadz di chat WA. Ya, nomor 1 misalnya jawabannya betul atau salah. Nomor 2 betul atau salah. Nomor 3 betul atau salah. Kalau ada pertanyaan, Ustadz soalnya ditulis juga nggak? Ya terserah, mau ditulis, kalau rajin boleh. Kalau enggak ya nggak apa-apa, cukup jawabannya ya. Kedua, apa jawabannya? Benar atau salah? Tinggal tulis aja. Nomor 1 benar, nomor 2 salah, nomor 3 salah misalnya ya. Atau nomor 1 salah, nomor 2 salah, nomor 3 salah misalnya. Tinggal itu aja, nanti dijapri ke Ustadz. Ya, dan tolong perkenalkan nama. Ya, karena nggak semua kontak punya nama, karena sering gonta-ganti kalian kan. Nah, itu saja. Yang pertama, salah satu dalil diperintahkannya mengusap sepatu pada kondisi darurat sesuai kondisi yang dijelaskan adalah Quran surah Al-Maidah ayat ke-6. Betul atau salah? Nah, yang kedua, salah satu syarat diperbolehkannya mengusap sepatu adalah ketika memakai sepatu dalam keadaan suci. Betul atau salah? Ketiga, mengusap di atas pembalut luka atau perban, maka seorang muslim membasahi tangannya, kemudian mengusap di atas semua pembalut lukanya dengan sekali usap. Itu betul atau salah? Udah itu saja, nanti silakan dikirim ke Ustadz via Japri. Usikum nafsi bitaqallah. Wallahu muwaffiq li aqwamit thoriq. Alhaqum rabbik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.